Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin wa hadirat, sama pengajian bukan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sebuah keistiqomahan. Dan istiqomah ini merupakan seagung-agungnya, sebesar-besar pemberian Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, a'zamul karamah luzumul istiqomah. Seagung-agungnya karomah. Karomah itu sebuah kemuliaan dalam bentuk pemberian yang Allah berikan kepada hambanya. Itu di saat seseorang itu bisa istiqomah menjalankan sebuah ketaatan. Karena untuk menjalankan suatu ibadah itu mudah, tapi yang berat itu adalah istiqomahnya. Maka dalam kaitannya beribadah, itu yang diminta kontinu. Maka Nabi menjelaskan ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qala. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kontinu meskipun itu sedikit. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian fikih kita. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang bab saum. Kita akan masuk dalam pembahasan baru, yaitu pembahasan haji dan umrah. Pembahasan haji dan umrah. Setelah bab saum kita akan membahas haji dan umrah. Yang pertama kita akan bahas adalah hukumnya. Hukumnya adalah al-hajju faridatullahi ala kulli muslimin wa muslimatin istita'an ilaihi sabila. Haji ini hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang mereka mampu mengadakan perjalanan untuk sampai ke Baitullah. Jadi di sini ada penjelasan dia mampu. Karena memang dalam rukun Islam itu tidak semuanya diwajibkan. Ada syarat diantaranya adalah kemampuan. Kalau syahadat jelas. Kemudian yang kedua, salat jelas, saum jelas. Tapi kalau ketika berbicara zakat dan haji, maka itu diikat dengan sebuah kemampuan. Artinya ketika tidak ada kemampuan berarti tidak ada kewajiban bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini dalilnya yang menjelaskan akan kewajiban kita untuk menjalankan yang namanya haji. Dalam surah Al-Imran ayat 97. Kemudian wa huwa fardun marratan fil umur. Kewajiban ini berlaku satu kali seumur hidup kita. Haji ini wajibnya satu kali, Pak. Wajibnya satu kali. Nabi menegaskan al-hajju marrah faman zada fahuwa tatawwu. Haji ini hanya satu kali, kalau toh lebih daripada itu maka dihitung tatawwu, dihitung sunnah, amalan sunnah. Jadi kewajiban ketika sudah sekali naik haji, sudah pada hakikatnya kewajiban itu gugur. Kalau mau menambah lagi itu dihukumi sunnah. Sebagaimana dalam sholat fardu, bisa nggak kita sholat dua kali, Pak? Dalam satu kali sholat fardu boleh. Kapan itu? Di saat kita berjamaah seperti ini, imam sudah selesai salam dan ternyata tidak ada yang masbuk. Ketika kita sedang zikir, tiba-tiba ada satu orang yang masuk ke masjid kita itu dan dia mau sholat. Nah, di saat itu Nabi mengatakan, tidakkah di antara kalian yang mau bersedekah dengan orang ini? Maka salah seorang sahabat menemani yang masbuk tadi sholat. Sholatnya isya, tapi dihukumi tatawwu sunnah.
ya, sebagai ibadah tambahan. Kemudian kapan lagi? Di saat kita mendapati suatu kaum yang sudah terbiasa mengakhirkan sholat. Jadi Nabi pernah bertanya kepada sahabat Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apa yang kalian akan lakukan, apa yang kamu akan lakukan jika kamu hidup di tengah suatu kaum atau di tengah para pemimpin-pemimpin yang mereka mengakhirkan sholat? Maka sahabat Abu Dzar balik bertanya, fama ta'muruni ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka Nabi mengatakan, sholli sholata li waqtiha, sholatlah kamu tepat pada waktunya. Artinya ketika asar itu, misalnya sekarang asar itu jam 3 lewat berapa? 16 lewat 20 ya, itu harusnya sudah azan. Tapi di kampung itu azannya baru setengah 5. Ini kan luar biasa mengakhirkannya gitu. Maka perintah Nabi apa? Sholli sholata li waqtiha, sholatlah kamu tepat pada waktunya. Itu jam itu, Pak, waktu asar itu. Meskipun tidak ada azan, dia sholat di masjid itu tepat pada waktunya. Fa in adrakta ma'ahum fasholli ma'ahum. Adapun setelah itu kamu pulang ke rumah, kamu dapati orang-orang itu baru pada datang ke masjid setengah 5 tadi, Pak, sholat, maka kamu sholatlah bersama mereka dan kamu mendapatkan pahala sunnah. Nah, itulah pahala sunnah. Termasuk dalam ibadah haji, itu wajibnya hanya 1 kali. Kalau lebih daripada itu dihukumi pahala sunnah. Ini jangankan berbicara 1 kali, Pak, ya. Lebih daripada 1 kali, ya. 1 kali saja sulit. Baik. Nah, adapun umrah, kalau umrah itu berbeda dengan haji. Kalau umrah adalah sunnatun wajibah. Hukumnya sunnah yang ditekankan oleh Nabi. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah umrah, silahkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Baik, kemudian di antara hikmahnya adalah tadkhirun nafsi min asari dzunub litusbiha ahlan likaramatillahi ta'ala fid daril akhirah, yaitu untuk membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa, dari noda-noda dosa, supaya kita menjadi orang yang mendapatkan sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata alhamdulillah, Pak, ya, banyakkan orang kalau sudah berangkat haji itu pulang itu udah luar biasa perubahannya, begitu ya. Kita lihat di masyarakat seperti itu. Dan di Indonesia kadang naik haji itu mengalahkan ustadz dan ulama. Ya, kalau sudah naik haji itu nggak dipanggil haji itu kayaknya tidak dihormati, begitu ya. Padahal haji itu bukan gelar, dan tidak ada gelar dalam beribadah. Itu nggak ada gelar, Pak, gitu ya. Nggak ada gelar. Kalau dia meninggal dunia sudah rahimahullah, udah gitu aja gelarnya itu. Semoga Allah merahmati. Allahu yarham, semoga Allah merahmati. Begitu saja. Nggak ada gelar dalam pencapaian ibadah, itu tidak ada. Nah, begitu ya. Maka yang naik haji, sudah pernah naik haji, kalau nggak dipanggil haji ya jangan marah. Memang itu bukan gelar, gitu ya. Beda. Insinyur, doktor itu beda, profesor itu memang gelar. Tapi kalau haji itu tidak melekat pada pencapaian ibadah kita, itu seperti itu. Kalau seorang pembawa acara mengatakan haji fulan dipersilahkan untuk memberikan, silahkan. Itu berarti pembawa acara. Tapi saya haji, nah ini yang bermasalah. Ada apa dengan hajinya? Dan itu bukan gelar. Jadi untuk haji ini, ya, kita lihat manfaatnya luar biasa, karena memang orang yang sudah pulang dari ibadah haji banyak sekali perubahan-perubahan yang ada. Tapi yang perlu dijaga itu bukan sebuah gelar yang harus melekat pada sebuah nama. Ini yang harus kita pahamkan, ya. Apalagi dengan pencapaian itu justru kita berbangga. Dan antum sebagai warga di masyarakat yang ada, bukan lantas orang yang pulang haji itu langsung pandai berdoa, Pak. Langsung dia itu paling makbul doanya juga tidak, begitu kan. Karena seolah-olah orang yang sudah pulang dari haji itu dia sudah menjadi alim, langsung menjadi ulama, begitu kan. Sudah menjadi pakar doa, seolah begitu. Ini juga tidak menjadi sebuah ketentuan akan hal itu. Itu seperti itu. Karena ada, Pak, yang ada ini saya temui beberapa orang takut naik haji, Pak. Dulu itu mau berangkat haji dia takut justru. Kenapa dia takut? Takut pulang nanti dijadikan imam sholat jenazah, suruh mimpin doa, suruh tausiah, suruh khutbah Jumat. Padahal dia bukan basicnya dari pesantren. Nah, ini kan ada lagi masalah.
Nah, jadi lagi-lagi itu bukan sebuah ukuran. Nah, juga tentunya orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya bekas-bekas ibadah yang ada di Baitullah ya, itu insya Allah memberikan pengaruh yang cukup luar biasa ya. Yang pernah haji dan umrah, Pak, kadang 1 jam sebelum azan itu sudah berangkat, Pak. Kenapa demikian? Ya, coba dikitain. Kadang iqomat saja kita baru, apalagi imamnya itu terbiasa rakaat pertama panjang, sudah nunggu, bukan iqomat lagi dia berangkat. Nunggu 1 rakaat selesai baru dia masuk masjid. Ada seperti itu. Kenapa berat sekali kita beribadah di negara kita atau negeri kita ini? Ya memang lingkungan itu sangat mendukung, Pak. Ya, semakin banyak orang beribadah kepada Allah, semakin banyak jamaah, maka setan itu semakin lemah, Pak, tipu dayanya kepada mereka. Tapi di saat kita sendiri, apalagi di satu kampung itu, Pak, yang sholat berjamaah di masjid 5 waktu itu cuma kita. Wah, itu setan semakin kuat itu sebenarnya untuk menahan kita untuk tidak berangkat ke masjid. Tapi kalau satu komplek itu pas adzan tuh keluar semua, buka pintu semua, keluar semua, Pak, Allahu Akbar, itu setan nggak bisa lagi memendung dan tidak bisa lagi menggoda ya jamaah-jamaah yang seperti itu. Maka pesan Nabi, fa'alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu bil ghanamil qasiyah, hendaklah kalian berjamaah karena serigala itu akan memakan kambing yang sendiri. Nah, memang kita memimpikan ada sebuah kampung yang kalau adzan itu keluar rumah semua, itu jalan kaki semua menuju ke masjid gitu. Kemudian ini di antara bentuk keutamaannya, Nabi bersabda, man hajja hadzal baita falam yarfus walam yabsuk kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummu. Barang siapa yang melaksanakan haji ke Baitullah dan dia tidak melakukan perbuatan keji dan kefasikan, maka kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummu, maka dosa-dosanya itu akan berguguran. Bahkan seseorang itu akan menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya dosa-dosanya itu bersih. Kalau hajinya seseorang itu benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, benar-benar bisa menjalankan rukun-rukun haji dengan baik dan benar. Itu keutamaannya. Ya, berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri ini kalau kita bedah, itu bukan kembali suci. Nah, sering kan? Idul Fitri itu artinya kembali suci. Siapa yang mengatakan kembali itu suci? Ada enggak hadis yang mengatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya? Ada enggak? Tidak ada. Idul Fitri, idnya itu kan ada ya, idul id, kembali. Fitri, fatur adalah makan. Arti Idul Fitri adalah kembali makan setelah kita 1 bulan berpuasa. Tapi kalau kita ingin bersih dosa-dosa kita sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, naik haji kita, Pak. Ini ada hadisnya. Hadisnya sahih, muttafaqun alaihi, ya. Barang siapa yang berangkat haji ke Baitullah, ya, dan tidak melakukan sebuah perbuatan keji dan kefasikan, maka akan keluar dosa-dosa darinya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini keutamaan daripada kita melaksanakan ibadah haji. Itu seperti itu. Ya, bukan kembali suci, Pak, ya. Kalau Idul Fitri. Nah, kemudian kita akan membahas syarat wajib kita menjalankan ibadah haji. Yang pertama adalah al-islamu. Dia harus seorang muslim. Karena apa? Kalau seseorang beribadah dan dia belum beragama Islam, maka seluruh ibadahnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu menjadi syarat utama seseorang menjalankan suatu ibadah. Kalau toh ada di luar Islam yang mereka berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan, bahkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, selama dia belum Islam, maka ibadah-ibadahnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi kalau dia belum Islam.
Karena kebaikan-kebaikannya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 3 dan keempat, Allah berfirman, "Amilatun nasibah, tasla naran hamiyah." Sudah bekerja keras, bersusah payah di dunia. Allah masukkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Siapakah orang yang di dunia sudah bekerja keras, bersusah payah, tapi tetap dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Siapa mereka itu? Nomor pertama adalah orang-orang yang saat ini belum masuk ke dalam agama Islam. Ya, maka pernah sahabat Umar bin Khattab itu melihat seorang rahib, seorang pendeta yang sedang ibadah di dalam tempat ibadahnya. Dipanggil, "Ya rahib ta'al." "Wahai rahib, kamu kesini." Beliau nangis, sahabat Umar nangis. Karena apa? Teringat ayat ini. Kemudian beliau mengatakan, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Kamu bekerja keras, bersusah payah ibadah seperti ini, kalau kamu tidak beriman kepada Allah, tasla naran hamiyah. Ibadah dia sia-sia semuanya. Bahkan ada yang sampai mengharamkan untuk menikah, Pak ya. Supaya bisa ibadah dengan totalitas, begitu ya. Tapi lagi-lagi selama dia tidak mau beriman dan mengikuti ajaran Islam yang ada, tidak akan diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk amilatun nasibah ini siapa? Yaitu orang-orang yang hari ini memperbanyak ibadah, tapi ibadahnya tidak didasarkan kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua itu Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi lafaz yang digunakan di sini adalah ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan ayyukum aktsaru amala. Siapakah di antara kalian yang paling banyak amalannya? Maksudnya di sini menuntut kita supaya dalam beribadah itu harus mutaba'atun, bukan banyak-banyak tapi tidak ada contohnya dari Nabi. Kalau tidak ada contohnya juga akan tertolak. Ini yang maksud daripada amilatun nasibah. Kalau kita mau lengkapi, siapa lagi yang amilatun nasibah itu, Pak? Orang yang hari ini hubud dunia, Pak. Bontang panting dia ngejar dunia. Sudah begitu nggak kaya, Pak. Udah nggak kaya, nggak taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah di dunia miskin, kere, ya, Pak, hidupnya benar-benar miskin papa begitu ya. Enggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia sudahlah itu. Sudah sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Kalau orang kafir yang kaya raya itu masih mending, dia dapat senang di dunia, sengsara di akhirat gitu. Mau pilih yang mana, Pak? Senang di dunia, senang di akhirat. Nah, itu yang kita mau ya, Pak. Tapi kayaknya sulit itu, Pak. Baik, yang pertama adalah dia harus Islam. Kemudian kedua adalah al-aqlu, berakal. Artinya orang yang tidak berakal tidak ada kewajiban untuk menjalankan ibadah yang ada. Ya, termasuk juga di antara adalah ibadah haji. Kalau mau tidak sholat, kalau mau tidak mau bayar zakat, kalau mau tidak naik haji, silahkan jadi orang majnun. Udah gitu aja. Jadi orang gila. Laki-laki nih, bapak-bapak yang ada ini, nggak ada istilah kita libur dari sholat, Pak. Kecuali hilang akal gitu itu. Kalau kita hilang akal berarti kita menjadi majnun. Ada yang mau nggak sholat, nggak apa-apa. Pakai androk, haid, silahkan nggak sholat, bapak-bapaknya. Atau yang kedua, jatuh dari motor, gila ngeblank, nah itu baru kita laki-laki. Meskipun kita sudah sakit kayak apa bentuknya, Nabi tetap mengatakan, "Sholli qa'iman", salatlah kamu dengan berdiri. Kalau tidak bisa, faqa'idan, salatlah dengan duduk. Kalau tidak bisa lagi, fa'ala jambin, berbaring ke kanan, miring ke kanan. Kalau tidak bisa, terlentang, fa mustaqian. Kalau tidak bisa, dengan isyarat. Kalau enggak bisa, nah, sudah waktunya kita di depan imam, kan begitu kan? Sudah waktunya. Enggak ada libur, Pak. Berakal. Selama kita berakal, ada kewajiban-kewajiban yang terus menyertai kita. Tapi ketika tidak ada akal itu, gugurlah. Maka berbahagialah bagi orang tua yang mungkin anaknya dari sebelum balik, Pak, itu sudah gila. Sampai meninggal dunia,
Itu langsung itu ekspres masuk surga itu anaknya, Pak. Dengan syarat kedua orang tuanya muslim. Nah, kalau ada orang gila, jangan nertawain mereka. Jangan ngajak mereka, Pak. Mereka itu mau ngapain aja, mau telanjang, mau sudah nggak mandi 10 tahun juga, nggak ada dosa bagi mereka itu, Pak. Nah, kita ini masuk masjid, waduh, masjidnya bagus ini ya. Jangan-jangan ada uang korupsinya di dalamnya. Nah, itu sudah catat masuk itu, Pak. Itu ya, masuk. Apa lagi? Oh, itu fulan itu pakai baju baru ya. Tumben beli baju baru. Udah ngomong begitu, sudah itu dosa gitu, Pak. Udah dicatat. Kalau orang gila mau ngapain aja, aman itu, Pak. Nah, mau aman nggak kira-kira? Kalau mau aman, jadi orang gila dulu. Gitu ya. Yang kedua berakal. Ya, kalau tidak berakal tidak wajib. Kemudian yang ketiga balik. Udah jelas balik. Kemudian yang keempat adalah al-istita'ah, dia mampu. Nah, dalam pembahasan mampu ini meliputi dua hal. Yang pertama adalah az-zadu, yang kedua adalah ar-rahilah. Az-zad, kita memiliki bekal, berarti kita memiliki harta yang cukup untuk sampai ke sana. Yang kedua adalah ar-rahilah. Ar-rahilah itu apa? Perjalanannya memungkinkan bagi kita untuk sampai. Berarti apa? Aman dalam perjalanan untuk sampai ke Baitullah itu. Nah, maka dalam hal ini dijelaskan di sini, man wajada malan li nafaqatihi wa nafaqatihi iyalihi walakin lam yajid ma yarkabuh. Barang siapa yang memiliki harta untuk berangkat haji, akan tetapi dia tidak mendapatkan, bisa di sini ma yarkabuh, sesuatu yang dia kendarai, Pak. Kalau pesawat nggak ada pesawat lagi misalnya, nggak ada kapal misalnya. Wa huwa la yaqwa 'alal masyi, dan dia tidak mampu untuk berjalan. Aw wajada walakin tariq ghairu ma'mun, dia mendapatkan itu atau dia mendapatkan kendaraan itu tapi jalannya enggak aman untuk sampai ke Baitullah, maka fa innahu la yajibu 'alal hajj wal umrah, maka orang tersebut tidak wajib untuk menjalankan haji dan umrah. Jadi dikatakan istita'ah, mampu itu dalam dua hal. Pertama, dia punya bekal, yang kedua perjalanannya aman. Nah, kemarin kasus kita nggak berangkat haji karena kondisi COVID atau pandemi. Kalau tetap diberangkatkan, khawatir akan berkumpul banyak virus-virus di tempat ibadah, kan begitu. Akhirnya menjadilah apa? Klaster pandemi yang ada di sana. Oke, itu sebuah kemaslahatan yang mungkin diambil supaya tidak mendatangkan sebuah kemudaratan bagi kebanyakan orang. Ya, artinya dalam kondisi seperti itu berarti kita masuk dalam bagian tidak mampu karena kondisinya tidak aman dan tidak memungkinkan. Baik, ini terkait syarat wajibnya. Kemudian yang berikutnya, tapi sebelumnya siapa yang sudah naik haji di sini? Coba angkat tangan. Sudah berangkat haji siapa di sini? Wah. Ternyata kita termasuk minal fuqara wal masakin ya gitu. Ada, Pak, kita sebenarnya dulu harusnya sudah berangkat, tapi kan dengan menggunakan dana talangan haji harusnya sudah berangkat. Cuman kita timbang-timbang, kita kaji-kaji, nah ternyata ya secara hukum syar'inya kan bermasalah gitu kan. Akhirnya kita tidak mengambilnya gitu kan. Nah, kalau mau yang tidak pakai dana talangan haji kan harus punya berapa, Pak? Nah, itulah repotnya kita. Baik, kita akan membahas terkait targhib fil haji wal umrah, ya, motivasi untuk berangkat haji dan umrah. Ini dalil-dalil yang menjelaskan terkait keutamaan haji dan umrah. Yang pertama, Rasulullah bersabda, afdalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa jihadun, kemudian jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa hajju mabrur, kemudian haji yang mabrur. Jangan salah, Pak, mabrurun, bukan mabur. Kalau mabur itu terbang, mabrur, ya. Kemudian Nabi juga menjelaskan, al-hajjul al-mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Artinya kalau benar-benar kita bisa menjalankan ibadah haji dengan benar, ya, bekalnya juga baik, Pak. Kenapa kita bekalnya kita katakan baik, Pak? Karena kalau ibadah haji kita tidak menggunakan harta yang benar,
Maka di saat kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Apa jawaban malaikat, Pak? La labbaika wala sa'daika. Haji kamu mardudun, haji kamu tertolak. Itu seperti itu. Ya. Maka dalam ibadah itu salah satu yang harus dikaji itu kalau itu harta yang digunakan itu yang bagaimana? Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau menjelaskan demikian. Barang siapa yang berinfak dengan harta yang haram, maka dia seperti mencuci baju dengan air kencingnya. Bisa dipahami? Baju itu semakin bersih apa tidak? Ya, artinya kalau untuk ibadah ini ya harus benar-benar ibadah. Harta-harta kita ini benar-benar yang bersih begitu ya. Termasuk kalau kita berangkat haji atau umroh, Pak, kita melihat Ka'bah. Bentuk Ka'bah itu kan ada lengkungan yang tidak selesai pembangunannya. Kenapa pembangunan itu tidak selesai? Dan itu masuk dalam wilayah Ka'bah, area Ka'bah. Kenapa tidak diselesaikan oleh dulu orang-orang kafir Quraisy saat itu? Karena orang-orang kafir Quraisy di saat itu dana yang mereka gunakan untuk membangun Ka'bah itu tidak cukup. Karena mereka paham untuk membangun Baitullah, Ka'bah itu, di saat itu mereka harus mengeluarkan dari harta-harta mereka yang bersih. Mereka paham saat itu, untuk membangun Ka'bah ini harus benar-benar harta yang bersih. Tidak boleh harta yang terkotori dengan yang lain. Karena ini adalah tempat ibadah, tempat yang suci. Jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Itu seperti itu. Maka banyak hal-hal yang dipesan oleh para ulama terkait kepengurusan masjid yang ada itu. Di antaranya masalah lampu, arus listrik, Pak ya. Kan ada pihak-pihak masjid itu yang mengakali. Apa itu mengakali, Pak? Meteran listrik itu, Pak. Bagaimana ya semacam pemakaiannya besar tapi pembayarannya sedikit gitu kan. Nah, ternyata itu luar biasa ya, ancaman-ancamannya, karena itu masuk dalam kategori apa? Zalim. Ya. Apalagi di Indonesia ini alhamdulillah tempat-tempat ibadah itu kan sudah masuk dalam pembiayaan yang sosial kan, separuh kalau tidak salah. Itu enggak usah diakal-akali lagi. Karena itu akan mengurangi keberkahan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan meridhai, memberkahi ibadah kita sedangkan kita bermain dengan cara-cara yang seperti itu. Ya. Begitu juga kepada para pengurus-pengurus masjid yang ada. Karena tidak sedikit para pengurus masjid ini tidak mau digantikan. Tidak mau digantikan dan ingin senantiasa menambah itunya, masa jabatannya begitu. Karena ternyata banyak penyalahgunaan keuangan yang tidak sesuai dengan alokasinya. Nah, kalau itu diganti akan terbongkar semua. Ternyata duit itu dipakai oleh ketua takmirnya. Kemudian dipakai oleh bendaharanya, sekretarisnya. Sudah 3 orang itu. Jadi ketika ada pemilihan nggak mau kemana-mana. Pokoknya itu harus terpilih lagi. Karena kalau enggak terbongkar tuh kasus mereka. Nah, akhirnya ada yang benar-benar ngetes, Pak. Sudah, mereka menggalang dana untuk pembangunan kamar mandi. Butuh atap itu sekitar 15 juta untuk membuat atapnya itu dari Bajaringan itu. Udah dari kawan kita masukkan dana itu. Pak, transfer ke bendahara. Tolong itu untuk pelunasan itu. Katanya mau melunasi itu. Nah, ternyata dalam prakteknya itu tidak dibayarkan, Pak. Uang 15 juta itu enggak dibayarkan kepada pihak yang memasang itu. Karena langsung kita tanya, sudah dibayarkan belum uang 15 juta? Belum. Terus pembayarannya bagaimana? Setiap Jumat dicicil. Jadi apa itu kota infak masjid itu, kota infak Jumat itu. Ya Allah ya Rabb. Ini ada yang seperti itu, Pak. Maka berhati-hatilah dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk dalam hal yang seperti itu. Kalaulah itu kita pakai untuk ibadah, itu bermasalah. Apalagi itu erat kaitannya dengan doa-doa kita. Maka pernah ya Rasulullah itu berkisah tentang seseorang yang dia itu dalam keadaan yutilus safar. Dia itu sedang mengadakan sebuah perjalanan jauh, ya. Kemudian apa? Rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, ya, susah dia. Kemudian setelah itu tangannya ditengadahkan ke langit, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kata Nabi, wa mat'amuhu haramun, tempat makannya dibeli dari harta yang haram.
Wa masrabu haramun, tempat minumnya juga begitu, dibeli dari harta yang haram. Wa malbasu haramun, pakaiannya juga demikian. Wa khudhiya bil haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu, maka bagaimana doanya orang itu akan dikabulkan? Padahal seseorang ini di dalam dirinya itu sudah terkumpul sekian sebab doa-doanya itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia dalam keadaan safar, Pak. Kita jelas, Nabi menjelaskan. Ya, salah sudah awat mustajabat. Ada 3 doa yang pasti dijawab Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, dakwatul musafir. Doanya orang yang safar. Maka kalau safar, Pak, ini jangan banyakin selfie. Malah apa itu, Pak? Ngevlog. Malah foto-foto aja kerjaannya. Di dalam safar itu mustajab doanya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau nanjak doanya apa? Allahu Akbar. Kalau turun astagfirullah. Subhanallah. Kalau berliku-liku enggak tahu gitu. Pokoknya nanjak dan turun, itu jangan gitu kan. Yang kedua, dakwatul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati, jangan sampai kita berbuat kezaliman sama orang. Kalau dia berdoa, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, antara dirinya dengan Allah enggak ada pembatas. Kalau dia doa langsung nyampe. Dakwatul mazlum. Yang ketiga, dakwatul walid liwalad. Doanya orang tua kepada anaknya. Jadi bapak yang ada kalau marah jangan keluar kata-kata yang enggak baik kepada anaknya. Pasti dikabulkan Allah itu. Jadi latihan, Pak, melatih emosi kita. Kalau pas marah itu yang baik. Ya Allah, jadikan anakku hafal Quran. Nah, gitu. Gimana, bisa enggak kira-kira? Jangan keluar kebun binatang semua yang keluar. Gitu. Sebagaimana Syekh Abdurrahman As-Sudais itu, karena orang tuanya ketika marah, ya Allah, jadikan anakku, putraku imam di Masjidil Haram. Nah, jadi benar, imam di Masjidil Haram. Ini jangan keluar kata kambing, nauzubillah. Jangan ya. Tuh. Orang ini sudah safar, orang ini susah, ditandai dengan apa? Rambutnya acak-acakan. Nabi menjelaskan, kam min as'asa ahbaro. Betapa banyak orang itu yang rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, zitimrain, enggak punya baju kecuali hanya 2 helai saja. Ya, la yu'bahulau, orang itu enggak pernah dipedulikan. Kalau datang suatu majelis enggak pernah dianggap, ngomong enggak pernah didengar omongannya, Pak. Kalau hilang pun enggak ada yang nyari orang ini, Pak. Berarti kan orang yang benar-benar tertinggal semua itu. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Tapi orang ini kalau sudah bersumpah, berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Kesimpulannya apa kasus ini? Orang yang susah kalau berdoa, doanya lebih dekat dengan pengabulan. Mau dikabulkan doanya, Pak? Susah dulu, Pak. Kalau udah susah, udah ini doa, insya Allah di situ akan ada pengabulan. Gitu ya. Tapi jangan dibuat-buat susah. Ya. Jangan dibuat-buat susah. Nah, kemudian orang ini sudah menengadahkan tangan. Sudah begini, Pak. Nah, kenapa tidak dikabulkan lagi-lagi? Tempat makannya, tempat minumnya, pakaiannya, makanannya dari sesuatu yang haram. Apalagi harta yang haram ini kita bawa untuk berangkat ibadah haji. Nah, ini bermasalah. Terakhir sebelum saya tutup, Nabi pernah mengisahkan tentang sekelompok manusia. Yuk tabi unasin yaumal qiyamah, akan didatangkan sekelompok manusia. Ma'ahum minal hasanat ka'amsali jabal Tihama, yang dia itu membawa pahala-pahala seperti gunung, sebesar gunung Tihama. Artinya pahala orang ini banyak, Pak. Hatta ji'a bihim, orang itu diberdirikan di hadapan Allah. Apa yang Allah putuskan untuk orang? Ja'alahallahu haba'an mansura. Allah jadikan amalan orang yang banyak itu tadi itu seperti debu yang berterbangan. Hatta yukdafa fi nar, kemudian orang ini, Pak, dicampakkan ke dalam jurang api neraka. Para sahabat bertanya, "Kaifa dzaka ya Rasulullah?" Kenapa bisa demikian orang itu ya Rasulullah? Datang pada hari kiamat, pahalanya banyak, tapi Allah hapuskan semuanya, Allah hilangkan semuanya itu. Nabi mengatakan, "Kanu yusallun." Mereka itu adalah orang-orang yang salat. Nah, yang salat belum aman, Pak. Wa yasumun, mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Wa yuzakun, dan juga mereka membayar zakat. Ghaira annahum, akan tetapi mereka ini adalah idza urida lahum syai'un minal harami akhadhuhu. Mereka ini adalah suatu kaum, jika diberikan harta yang haram mereka mau mengambilnya.
harta yang haram mau mengambilnya, fa'ahbatallahu amal, maka Allah akan menghapuskan amal-amal kebaikan, pahala-pahala yang mereka kumpulkan itu sendiri. Maka hajinya seseorang, puasanya, zakatnya, salatnya itu bernilai sia-sia jika sesuatu itu ada sesuatu yang haram di dalamnya. Maka ini perlu kita perhatikan bersama supaya kita benar-benar menjadi ahlu ibadah yang baik dan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, masih berapa menit lagi? 1 menit lagi. Oke, mungkin demikian. Mari kita tutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan mengucap hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.